Salam Guru Penggerak. Halo sahabat-sahabat semua, sobat penggerak. Jadi di video kali ini saya Kade Adi Apriana SPD, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMK Negeri 1 Banjir, Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung, akan melaksanakan aksi nyata modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Di video kali ini saya ditemani oleh rekan sejawat saya, yaitu Bapak Setiadi SPD. Beliau adalah guru matematika di SMK Negeri 1 Banjir. Selamat menyaksikan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak dan selalu menggerakkan. Mari bergerak. Selamat pagi Pak Setiadi. Selamat pagi Pak De. Ya, bagaimana kabar hari ini Pak Setiadi? Alhamdulillah sehat Pak De. Ya, luar biasa ya. Oke, baik Pak Setiadi. Jadi Pak Setiadi sebelum melakukan kegiatan observasi ya di kelas nanti, saya akan ingin melakukan percakapan observasi terlebih dahulu ya Pak Setiadi. Baik Pak De. Adapun tujuan dari kegiatan observasi ini nantinya agar lebih siap dan lebih percaya diri lagi nanti Bapak Setiadi dalam memasuki kelas nanti gitu ya. Sebelumnya ada beberapa pertanyaan Pak Setiadi yang akan saya sampaikan kepada Bapak, boleh ya Pak Setiadi ya? Oke. Untuk yang pertama Pak Setiadi, berkaitan dengan tujuan ya, kira-kira nih tujuan pembelajaran apa yang ingin Bapak capai di kelas nanti Pak? Baik, terima kasih Pak Kade. Kebetulan saya mengajar di kelas 12.3D1 Pak Kade. Iya. Di materi awal ini adalah statistika. Jadi tujuan pertama untuk pembelajaran ketika observasi nanti, peserta didik mampu mengelompokkan data itu berdasarkan data kualitatif dan kuantitatif Pak Kade. Begitu tujuannya Pak Kade. Baik, jadi tujuan dari pembelajaran Pak Setiadi yaitu dalam bidang matematika ya, matematika, yaitu tujuannya materinya statistika, mengelompokkan data kuantitatif dan data kualitatif. Lalu lantas bagaimana area pengembangan yang akan Bapak capai Pak? Baik Pak Ade, di pembelajaran nanti saya ingin mengembangkan tentunya 3 tempat pengembangan ya Pak Ade ya. Yang pertama aspek pengetahuan, kemudian aspek sikap, dan yang terakhir adalah aspek keterampilan Pak Ade. Ini 3 aspek itu Pak. Jadi area pengembangannya ada 3 ya yang ingin Bapak kembangkan, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Oke, baik Pak Setiadi. Selanjutnya Pak Setiadi, saya ingin mengetahui rancangan pembelajaran yang ingin Bapak lakukan terkait di kelas nanti. Mungkin terkait dengan strategi, model, metode, bahkan media yang akan Bapak gunakan di kelas itu Pak Setiadi. Boleh diceritakan Pak? Baik Pak Ade. Nanti rancangan pembelajaran yang ingin saya terapkan di kelas 12.3D1 Pak Ade, saya menggunakan model based project learning Pak Ade. Ya. Untuk metodenya saya nanti akan membentuk kelompok Pak Ade. Berdasarkan kelompok itu nanti saya akan menggunakan beberapa media pembelajaran. Di situ saya siapkan video pembelajaran tentang statistika, kemudian ada LKPD, kemudian yang terakhir nanti menggunakan lingkungan sekitar sekolah Pak Ade untuk pembelajaran. Mungkin seperti itu gambaran rancangan pembelajaran saya. Ya, baik, super sekali ya Pak Setiadi ya. Lantas kira-kira kapan nih Pak akan dilaksanakan pembelajaran tersebut Pak Setiadi? Baik Pak Ade, jadwal saya di 12.3D1 itu di hari Rabu Pak Ade. Jadi saya akan melaksanakannya di hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 pas di jam ke-5 dan ke-6 Pak Ade setelah istirahat. Ya, siap. Oke. Jadi Pak Setiadi, saya tetap mensupport dan mendukung penuh apa yang dilakukan Pak Setiadi nantinya ya. Semoga dari rangkaian apa yang tadi Bapak sampaikan tadi, mulai dari tujuan, area pengembangan, serta strategi, model maupun metode, media,
ya Pak Setiadi itu dapat konsep dengan baik ya. Kemudian semoga juga mudah-mudahan berjalan dengan lancar gitu ya Pak Setiadi ya. Iya, sama-sama Pak De, terima kasih atas supportnya juga Pak. Oke, siap. Saya tunggu di hari Rabu yaitu pada tanggal 31 Juli 2024 ya Pak Setiadi ya. Terima kasih Pak Setiadi. Sama-sama Pak De. Selamat siang anak-anak. Sebelum mulai pelajaran silahkan untuk ketua kelas memimpin doanya. Semangat siap. Kita mulai. Setelah selesai, beri salam pada Bapak Guru. Selamat siang. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum memulai pelajaran hari ini, Bapak mau memastikan untuk kehadiran kalian ya. Silakan nanti yang saya sebutkan namanya, silakan sebutkan perasaan kalian hari ini ya. Yang senang, yang penting sesuai dengan perasaan kalian. Ahmad Rizal, Anggi, jangan hadir ya. Perasaannya senang, sedih, gembira. Aurora, Budiman, Pasti Pak. Cika, perasaannya Cika? Senang ya Cika ya. Dwi, Pasti Pak. Rizka, Pauki, Hadir Pak. Intan, Iwan, Kesia, Adnan, semua hari ini ya. Martin, Nampak. Nadia, Nita, Putri, Rati, Gembira, Restu, Bahagia. Bahagia tuh, Alhamdulillah. Reza, Senang Pak. Reza, Bahagia Pak. Salsa, Sarah, Febit, Ferti, yang terakhir Yusmita. Alhamdulillah, hari ini senang semua ya. Baiklah, hari ini untuk materi hari ini kita akan membahas tentang data kualitatif dan data kuantitatif. Nah, nanti setelah pembelajaran diharapkan kalian itu bisa mengelompokkan mana sih yang data kualitatif dan mana data yang kuantitatif. Kita fokus di dua data ini ya. Oke. Nah sekarang Bapak akan membagi kelompok. Nanti silakan absen dari nomor 1 sampai 9 nanti kelompok 1 ya. Kemudian 10 sampai 18 nanti di kelompok 2 dan sisanya ada di kelompok 3. Silakan sekarang duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Oke, sudah duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing ya. Ya Pak. Jadi Bapak akan bagi LKPD. Kemudian nanti kalian akan menyaksikan video terkait data kualitatif dan kuantitatif. Nah, nanti silakan didiskusikan. Silakan cari di lingkungan kelas kita ini beberapa data nanti yang masuk data kualitatif itu apa saja, kemudian data kuantitatif itu apa saja. Ya, nanti masing-masing kelompok akan mempresentasikannya di depan. Paham ya tugasnya? Silakan ini LKPD-nya, boleh dioret-oret. Kita tonton videonya dulu ya.
Silakan disaksikan untuk video tayangan terkait data kualitatif dan data kuantitatif. Tulis nggak apa-apa itu. Biar maksudnya biasa. Sama di batu sakit ya? Oke saja kalau sakit. Silakan disaksikan. Selama diskusi, Bapak juga akan menilai antara sikap, kemudian keterampilan kalian dalam presentasinya. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka, lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan. Oke, sudah ya. Kita sudah menyaksikan tayangan videonya dan kalian sudah berdiskusi tentang data kualitatif dan kuantitatif yang berada di lingkungan kelas kita. Nah, sekarang saya minta untuk perwakilan kelompok 1 silakan mempresentasikan hasil diskusi kalian di depan. Nanti kelompok yang lain boleh menanggapi ya. Silakan. Kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang data kuantitatif dan kualitatif. Nama bendanya itu adalah kursi. Data kuantitatifnya itu ada 25. Data kualitatifnya itu berwarna coklat. Yang kedua, meja. Data kuantitatifnya itu adalah 25 dan data kualitatifnya itu berwarna coklat. Yang ketiga itu ada jendela. Data kuantitatifnya itu ada 15 dan data kualitatif itu berwarna hijau. Yang keempat ada kipas. Data kuantitatif ada 2. Data kualitatifnya berwarna merah putih 1 dan yang kedua itu berwarna biru putih. Yang terakhir itu ada foto. Data kuantitatifnya itu ada 5. Data kualitatifnya itu gambar berwarna. Sekian presentasi dari kelompok 1. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus untuk kelompok. Silakan. Oke, baiklah, tadi adalah presentasi dari kelompok 1. Ya, adakah yang ingin menanggapi tadi dari presentasi kelompok 1? Ya, itu semua ya. Ya. Jadi sebelum Bapak akhiri, kita simpulkan untuk pembelajaran hari ini.
Ya, jadi ada dua data, yaitu data kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif adalah yang bukan berupa angka, sedangkan data kuantitatif adalah data yang berupa angka. Nah, kemudian materi hari ini berhubungan dengan materi pertemuan kita di minggu depan. Jadi kalau materi hari ini sudah bisa, mudah-mudahan pertemuan ke depan juga sudah bisa. Mungkin cukup untuk pertemuan hari ini. Jika ada yang kurang paham, nanti bisa ditanyakan dengan Bapak di kantor. Ya. Terima kasih untuk hari ini, Bapak Iri. Selamat siang. Selamat siang Pak Setiadi. Selamat siang Pak Ade. Bagaimana kabar hari ini Pak Setiadi? Alhamdulillah sehat Pak Ade. Ya, sehat luar biasa ya Pak Setiadi ya. Walaupun di siang hari ini kita masih tetap semangat ya Pak Setiadi ya. Harus tetap semangat. Dengan slogan guru penggerak yaitu bergerak, bergerak dan menggerakkan. Baik Pak Setiadi. Di percakapan pasca observasi ini saya ingin memberikan beberapa pertanyaan untuk Pak Setiadi yang terkait dengan jalannya proses observasi yang sudah dilakukan Pak Setiadi pada hari Rabu minggu kemarin. Dengan tujuan mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Bapak lakukan. Boleh ya Pak Setiadi ya? Boleh Pak, silakan Pak. Untuk yang pertama Pak Setiadi, terkait dengan perasaan Pak Setiadi ini, bagaimana perasaan Bapak ketika mengajar pembelajaran di kelas 12 kemarin tentang kegiatan yang observasi yang sudah berlangsung Pak Setiadi? Baik, terima kasih Pak Ade. Mungkin perasaan saya Pak Ade ya, mungkin sedikit agak tegang ya, grogi juga Pak Ade ya. Karena nggak biasa kalau saya ngajar itu didampingi sama Pak Ade gitu. Tetapi meskipun agak tegang, agak grogi, tapi pembelajaran saya alhamdulillah berjalan dengan baik Pak Ade. Ya, kalau sudah berjalan dengan baik ya Mas Setiadi ya. Kita hanya observasi Pak, artinya supervisi, jangan tegang-tegang gitu ya Pak Setiadi ya. Mungkin boleh ceritakan Pak Setiadi terkait lagi dengan area pengembangan serta langkah-langkah yang Bapak lakukan di kelas tersebut Pak. Baik Pak Ade, minggu yang lalu tepatnya di hari Rabu Pak Ade ya, di kelas 12 TKJ 1. Jadi rancangan pembelajaran saya yang pertama kemarin untuk pengembangannya kan saya menyampaikan 3 aspek Pak ya. Ada sikap, kemudian pengetahuan, kemudian keterampilan. Nah dari aspek sikap Pak Ade, saya lihat anak-anak itu dalam proses pembelajaran akademiknya. Bagaimana dia berinteraksi dengan teman, jadi sikapnya itu selalu saya nilai Pak Ade. Nah kemudian untuk pengetahuan Pak Ade, kemarin saya juga memberikan LKPD. Jadi saya lihat bagaimana anak-anak itu mengisi LKPD tersebut Pak Ade. Dan yang terakhir untuk keterampilan, saya itu melihatnya dari produk yang dihasilkan dari masing-masing kelompok, kemudian dari hasil presentasi juga Pak Ade. Mungkin seperti itu Pak Ade. Baik. Gambaran secara umumnya. Ya baik, terima kasih Pak Setiadi. Jadi area pengembangannya Bapak ambil tiga komponen ya Pak Setiadi ya. Dari sikap, pengetahuan maupun keterampilan. Oke baik. Lantas apakah sudah berhasil Pak Bapak kembangkan di kelas itu Pak? Menurut saya pribadi Pak Ade ya, pembelajaran sudah berjalan dengan baik. Tetapi memang masih ada beberapa kekurangan Pak Ade. Menurut saya ada sedikit, masih ada kekurangan Pak Ade. Oke, baik Pak Setiadi. Jadi sudah berjalan dengan baik ya, namun masih ada sedikit kekurangan. Boleh diceritakan Pak sedikit kekurangan atau kendala-kendala apa yang Bapak hadapi di kelas tersebut Pak? Baik Pak Ade, mungkin hampir sama dengan guru-guru yang lain juga Pak Ade ya. Iya. Saya melihat memang ada beberapa anak itu yang kurang sepenuhnya hadir Pak. Maksudnya untuk kegiatan kelompok, untuk kegiatan pembelajaran itu ada beberapa anak yang memang masih kurang aktif gitu Pak. Ya masih kurang lah daya untuk belajar sama teman-temannya itu masih kurang Pak. Baik. Jadi peserta didiknya yang diajarkan Pak Setiadi itu kurang aktif ya Pak ya, Ya. kurang terlibat dalam proses pembelajaran. dalam proses pembelajaran. Mungkin dari kelasnya Pak Setiadi itu hanya ada beberapa temannya saja yang mengandalkan temannya saja yang aktif. Iya benar Pak Ade. Ya anaknya itulah Pak Ade yang menjadi kelompok itu. Iya. Ya, baik Pak Setiadi. Dari kendala-kendala tersebut, ya, menurut Pak Setiadi
Apa yang menyebabkan anak seperti itu, Pak? Ini mungkin Pak Ade ya, mungkin kalau menurut saya Pak Ade pembagian kelompoknya Pak Ade mungkin yang terlalu banyak. Kemudian saya belum memperhatikan gaya belajar peserta didiknya Pak Ade. Jadi kemarin saya membagi kelompok itu hanya berdasarkan absen Pak Ade. Jadi mungkin itu Pak Ade yang menjadi permasalahannya. Ya, baik. Terkait dengan kendala pembagian kelompok nih Pak Setiadi, rencana kira-kira kedepannya agar anak itu menjadi terkelompok dengan baik, apa nih rencana kedepannya agar lebih baik lagi Pak? Baik Pak Ade, untuk kedepannya saya berencana Pak Ade jika membentuk kelompok itu mungkin anggotanya lebih sedikit Pak Ade ya. Nah kemudian saya membagi kelompok itu mungkin harus disesuaikan dengan minat dan gaya belajar masing-masing peserta didik Pak Ade. Mungkin yang visual ya kita kelompokin visual, yang kinestetik kita kelompokkan dengan kinestetik. Mungkin dengan cara seperti itu mungkin akan mengurangi siswa yang tidak aktif tadi. Iya, Rencananya. luar biasa sekali ya atas jawaban Pak Setiadi. Semoga nantinya rencana Bapak yang Bapak sampaikan tadi terrealisasi dengan baik, yang kemudian nanti pembelajaran Bapak Setiadi itu lebih baik pula ya Pak Setiadi. Oke, terima kasih banyak atas waktunya, atas jawaban-jawaban yang super sekali dari Bapak Setiadi SPD, Guru Mapel Matematika di SMK Negeri 1 Banjar. Ya, sampai Sama-sama, Pak Ade. sampai jumpa kembali Pak Setiadi. Terima kasih, Pak Ade.